Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fauzan akan menjelaskan apa itu vitamin B dan apa itu mineral natrium. Baiklah, tidak usah berlama-lama, saya akan langsung saja menjelaskan sedikit tentang vitamin B. Vitamin B terdiri dari 8 vitamin yang larut dalam air dan memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama dalam metabolisme sel. Dalam sejarahnya, vitamin ini diduga hanya memiliki satu tipe, yaitu vitamin B, sama seperti orang mengenal vitamin C dan vitamin D. Akan tetapi, penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa komposisi kimia di dalamnya membedakan vitamin ini satu sama lain. Suplemen yang mengandung ke-8 tipe ini disebut sebagai vitamin B kompleks. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis vitamin B. Yang pertama yaitu vitamin B1 atau thiamin. Yang kedua vitamin B2 riboflavin. Yang ketiga vitamin B3 niacin. Yang keempat vitamin B5 pantothenic acid. Yang kelima vitamin B6 pyridoxine. Yang keenam vitamin B7 biotin. Yang ketujuh vitamin B9 folic acid. Yang ke-8 yaitu vitamin B12 yaitu cobalamin. Selanjutnya struktur senyawa vitamin B1 atau thiamin. Thiamin terdiri atas cincin piramida dan cincin piazzolla yang mengandung sulfur dan nitrogen yang dihubungkan oleh jembatan metilen seperti gambar yang dapat dilihat pada video ini. Makanan sumber vitamin B. Yang pertama yaitu ikan salmon. Vitamin terbesar yang ada pada daging ikan salmon itu vitamin B6 sebesar 47% per 100 gram. Yang kedua yaitu daging sapi. Vitamin yang paling banyak didapatkan pada daging sapi yaitu vitamin B3 sebesar 39% per 100 gram. Daging sapi juga mengandung berbagai mineral seperti zat besi, selenium, zinc, dan fosfor. Yang ketiga yaitu telur. Telur sangat tinggi dengan kandungan biotin sebesar 33% per 50 gram. Yang keempat yaitu hati sapi. Dalam 100 gram terdapat vitamin B1 sebesar 12%, B2 sebesar 221%, niacin atau vitamin B3 sebesar 87%, B7 sebesar 38%, sedangkan yang keempat yaitu hati sapi. Hati sapi mengandung semua jenis vitamin B. Vitamin B yang terkandung di dalam hati sapi cukup tinggi dan cukup kompleks. Yang kelima yaitu tiram. Tidak hanya produk hewani darat, hidangan laut seperti tiram juga menjadi sumber vitamin B. Dalam 100 gram tiram terdapat beberapa vitamin B, yaitu vitamin B1, B2, B3, B9, dan B12. Yang keenam yaitu kerang. Kerang kaya akan vitamin B12. Yang ketujuh yaitu daging ayam. Yang ke-8 yaitu sayuran hijau. Selain makanan hewani, sayuran hijau juga mengandung vitamin B. Jenis vitamin B yang paling banyak di sayuran hijau adalah fosfat atau B9 yang menjadi nutrisi penting selama kehamilan. Selanjutnya yaitu karakteristik vitamin. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin yang mudah diserap ke dalam jaringan dan secara alami tidak disimpan dalam tubuh. Vitamin yang larut dalam air termasuk vitamin B kompleks dan vitamin C. Baiklah, masuk ke dalam manfaat vitamin B kompleks, yaitu vitamin B1 memiliki manfaat meningkatkan energi dan metabolisme karbohidrat. Vitamin ini mendorong sel tubuh agar memproduksi energi. Selain itu, thiamin juga mampu memelihara kesehatan jantung. Yang kedua yaitu vitamin B2.
riboflavin dipercaya dengan kemampuannya dalam melindungi tubuh dari sejumlah penyakit berbahaya seperti kanker atau katarak. Selain itu, vitamin B2 juga berperan dalam membantu metabolisme makanan sampai menjadi energi, serta memelihara kesehatan kulit, mata, serta sistem saraf. Yang ketiga yaitu vitamin B5, asam pentatonate. Jenis vitamin B ini dikatakan bisa mengatasi kelelahan, meningkati fungsi sistem saraf dan metabolisme, serta mengurangi gejala alergi. Vitamin B6 atau ferritin selain mengubah protein dan karbohidrat menjadi energi tubuh, piridoksin bertugas untuk membantu produksi sel darah merah. Selain itu, vitamin B6 juga dapat meringankan gejala darah tinggi. Selanjutnya, vitamin B7 atau biotin. Biotin hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil untuk membantu tubuh memecah lemak dan merubahnya menjadi energi. Vitamin B9 berperan penting membentuk hemoglobin, perkembangan janin, dan menurunkan risiko anemia. Selanjutnya, vitamin B12 ikut terlibat dalam membentukkan sel darah merah dan menjaga fungsi serta kesehatan sistem saraf. Vitamin B12 juga sangat membantu metabolisme sel tubuh manusia, khususnya untuk mempengaruhi sintesis DNA, asam lemak, dan metabolisme asam amino. Apabila tubuh kekurangan vitamin B bisa menyebabkan kondisi seperti berikut: penyakit biri-biri, timbulnya anemia, kram otot, kulit kering, mati rasa, kesemutan pada kaki maupun lengan, mudah mengalami kelelahan, nafsu makan menjadi berkurang, depresi, rambut menjadi rontok, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Baiklah, selanjutnya mineral natrium. Natrium adalah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Na dan nomor atom 11. Logam ini adalah logam lunak, putih keperakan, dan sangat reaktif. Natrium adalah logam alkali, berada pada golongan 1 pada tabel periodik karena memiliki satu elektron di kulit terluarnya yang mudah disumbangkannya, menciptakan atom-atom bermuatan positif atau kation Na+. Logam bebasnya tidak terdapat di alam, tetapi harus dibuat dari senyawanya. Natrium adalah unsur keenam paling melimpah dalam kerak bumi dan terdapat di banyak mineral seperti feldspar, sodalit, dan halit atau garam batu NaCl. Banyak garam natrium yang sangat larut dalam air. Selanjutnya, karakteristik natrium. Natrium atau sodium adalah salah satu mineral yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh. Saat larut dalam air, natrium menjelma menjadi salah satu elektrolit, partikel yang bermuatan listrik yang berperan dalam proses metabolisme. Adapun struktur natrium klorida menunjukkan koordinasi oktahedral di sekitar pusat Na+ dan Cl-. Kerangka ini hancur ketika dilarutkan dalam air dan terbentuk kembali ketika air menguap seperti gambar berikut. Makanan yang mengandung natrium. Yang pertama yaitu udang. 1 porsi atau 3 ons 85 gram udang beku kurang lebih terdapat sebanyak 800 mg natrium atau 35% dari jumlah kebutuhan natrium harian untuk orang dewasa. Yang kedua yaitu keju. Yang ketiga yaitu tortilla. Yang keempat itu kecap ataupun saus. Manfaat mineral natrium bagi tubuh. Yang pertama yaitu membantu fungsi saraf dan otot. Natrium adalah salah satu elektrolit. Sebagai elektrolit, natrium memiliki fungsi untuk membantu fungsi otot dan saraf. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Sebagai elektrolit, natrium membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh melalui proses yaitu yang disebut dengan proses osmosis.
Yang ketiga yaitu berpengaruh terhadap tekanan dan volume darah. Akibat jika kandungan mineral natrium tidak seimbang dalam tubuh. Yang pertama yaitu hiponatremia, terjadi ketika kadar natrium di dalam tubuh terlalu rendah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beragam faktor seperti konsumsi air terlalu banyak, gangguan pada ginjal, jantung, dan hati, serta akibat dari gangguan pada hormon. Diare kronis dan konsumsi obat tertentu juga dapat memicu hiponatremia. Yang kedua yaitu hipernatremia. Berlawanan dengan hiponatremia, hipernatremia terjadi ketika kadar natrium terlalu tinggi dalam tubuh. Biasanya, kondisi ini terjadi jika Anda mengalami dehidrasi. Dehidrasi dapat terjadi karena kurang minum, muntah, diare, konsumsi obat diuretik, dan berkeringat berlebihan. Yang ketiga yaitu gagal ginjal. Ginjal berfungsi untuk membuang cairan berlebih di tubuh dengan menyaring darah. Proses ini dilakukan dengan mekanisme osmosis dan bersandar pada keseimbangan natrium dan kalium. Apabila berlebihan dalam konsumsi natrium, terutama dari garam dapur, dan kadarnya di tubuh terlalu tinggi, kemampuan ginjal akan menurun dan tekanan darah pun akan meningkat. Yang keempat yaitu serangan jantung. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah termasuk yang menuju ke jantung. Awalnya tekanan darah tinggi membuat darah yang mencapai jantung akan berkurang, termasuk oksigen dan nutrisi yang dibawanya. Bagian jantung yang menerima oksigen berisiko menjadi mati dan berujung pada serangan jantung. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.